Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, kembali lagi saya membuat video mengenai kunci jawaban dari pelatihan Pintar Kemenak yang saat ini sedang berjalan, yaitu pelatihan teknik e-kinerja. Dimana kali ini yang akan saya bahas adalah modul petunjuk penggunaan aplikasi bagian 2. Nah, kalau begitu kita langsung saja untuk pembahasannya ya. Silahkan disimak terus video saya sampai habis biar nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, untuk soal nomor 1. Nah, bagaimana cara mengatur periode SKP dalam aplikasi e-kinerja? Dan jawabannya adalah C. Klik menu SKP dan pilih set periode. Oke, lanjut soal nomor 2. Apa yang harus dilakukan pertama kali saat masuk ke aplikasi e-kinerja? Apakah A, B, C, atau D? Nah, jawabannya adalah A ya. Kita langsung mengajukan SKP. Oke, lanjut soal nomor 3. Oke, langsung saja soal nomor 3. Bagaimana cara melihat penilaian mandiri dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya yaitu A ya Bapak dan Ibu, klik menu penilaian mandiri. Oke, lanjut lagi soal nomor 4. Apa fungsi dari fitur monitoring kurva ya dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah A, yaitu melihat kurva penilaian kinerja. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5 ya. Oke, kita tunggu dulu. Baik, di sini untuk soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan SKP tahunan dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah SKP yang berlaku untuk 1 tahun. Jadi jawabannya adalah D ya Bapak dan Ibu. Lanjut soal nomor 6. Bagaimana cara mengajukan cuti melalui aplikasi e-kinerja? Apakah A, harus mengisi form manual, ataukah B, menghubungi administrator, ataukah C, mengirim email, dan berarti jawabannya adalah D ya. Kita klik menu cuti dan isi formulir. Lanjut soal nomor 7. Bagaimana cara mengajukan cuti melalui aplikasi e-kinerja? Caranya adalah dengan C ya, jawabannya yaitu klik menu cuti dan isi formulir, sama seperti yang tadi. Baik, lanjut soal nomor 8. Apa yang harus dilakukan seorang pegawai untuk penilaian per periode? Apakah A, mengajukan SKP, atau B, melihat dashboard, atau C, mengisi rencana aksi, atau D, menambah indikator? Jawabannya adalah C ya, yaitu kita harus mengisi rencana aksi. Oke, lanjut nomor 9. Apa fungsi utama dari menu dashboard dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah C, yaitu mengatur periode SKP. Lanjut nomor 10. Apa yang dimaksud dengan rencana hasil kerja dalam aplikasi kinerja? Jawabannya adalah A, sasaran kerja yang harus dicapai. Oke, lanjut soal berikutnya yaitu soal nomor 11. Menu apa yang digunakan untuk melihat kurva penilaian bawahan? Jawabannya adalah D, yaitu menu penilaian. Silahkan diklik D. Lanjut soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja harian? Berarti sama ya dengan yang tadi, yaitu jawabannya adalah tadi saya lupa. Oke, sasaran kerja pegawai A ya Bapak dan Ibu, yaitu penilaian kinerja pegawai setiap hari. Lanjut lagi soal nomor 13. Oke, soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan jika menemukan bug atau kesalahan pada aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah kita D, menghubungi administrator. Oke, soal nomor 14. Bagaimana cara menambahkan bawahan dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah B, klik tombol tambah. Lanjut soal nomor 15. Bagaimana cara menilai kinerja rekan kerja dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah D, klik menu penilaian rekan dan isi formulir.
Lanjut soal berikutnya, bagaimana cara mengubah data pribadi dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah A, pastinya klik menu profil dan tambah data ya. Oke, selanjutnya nomor 17, apa yang harus dilakukan jika ingin menambah indikator kinerja dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah B ya, klik menu indikator dan tambahkan indikator baru. Baik, selanjutnya lagi soal nomor 18, apa yang harus dilakukan jika SKP kita ditolak oleh atasan? Jawabannya A ya, mengajukan ulang SKP. Tapi sebelumnya kita harus memperbaiki dulu. Jawabannya adalah A, mengajukan ulang SKP. Oke, lanjut soal nomor 19, bagaimana cara melihat laporan kinerja dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah pasti A, klik menu laporan. Silahkan dijawab A. Lanjut soal nomor 20, apa tujuan utama dari aplikasi e-kinerja? Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi silahkan diklik D. Oke, selanjutnya soal nomor 21, apa yang harus dilakukan jika SKP disetujui oleh atasan? Oke, tentu saja C ya, kita mengisi rencana aksi untuk tahap selanjutnya. Lanjut lagi soal nomor 22, bagaimana cara mengakses aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah apakah A, menggunakan aplikasi desktop, atau B, melalui situs web resmi, atau C, menggunakan aplikasi mobile, atau D, melalui email. Jawabannya adalah B ya, melalui situs web resmi. Lanjut nomor 23, apa fungsi dari menu rencana aksi dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah untuk menentukan langkah-langkah kerja. Selanjutnya nomor 24, apa fungsi dari fitur monitoring kurva dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah A ya Bapak dan Ibu. Lanjut nomor 25, bagaimana cara melihat riwayat penilaian kinerja dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah klik menu riwayat penilaian. Oke, next soal nomor 26. Apa yang dimaksud dengan indikator kinerja utama dalam aplikasi e-kinerja? Apakah A, tujuan utama SKP? Oh iya, jawabannya adalah B, sasaran kerja harian. Lanjut soal berikutnya, bagaimana cara melihat status SKP dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah B, yaitu klik menu status SKP. Lanjut soal nomor 28, langkah terakhir dalam pengajuan SKP adalah D ya, kita klik tombol ajukan SKP dan konfirmasi. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 29 ya Bapak dan Ibu. Apa yang dimaksud dengan rencana aksi dalam aplikasi e-kinerja? Tadi sudah, yaitu D, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai SKP. Next, soal nomor 30, apa yang harus dilakukan jika SKP ditolak oleh atasan? Yaitu kita mengisi kembali data SKP. Jawabannya adalah A. Lanjut 31, apa yang dimaksud dengan target kuantitatif dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah A ya, kualitas pekerjaan yang diharapkan. Selanjutnya soal nomor 32, apa yang harus dilakukan jika ingin mengubah periode SKP dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya pasti D, yaitu klik menu set periode dan silahkan ubah periode. Lanjut soal nomor 33, apa yang dimaksud dengan matriks bawahan dalam aplikasi e-kinerja? Oke, jawabannya di sini sebentar adalah B ya, penilaian kinerja bawahan. Lanjut soal nomor 34. Soal nomor 34, apa yang harus dilakukan jika lupa password untuk login ke aplikasi e-kinerja?
Jawabannya adalah B, menggunakan fitur reset password. Jadi silakan klik B. Oke, soal berikutnya, bagaimana cara menilai kinerja bawahan dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah D, klik menu penilaian dan isi formulir. Oke, nomor 36, siapa yang dapat mengakses aplikasi e-kinerja? Pastinya B, seluruh ASN. Oke, next. Soal nomor 37, apa yang dimaksud dengan rencana hasil kerja dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah B, sasaran kerja yang harus dicapai. Lanjut, soal berikutnya, siapa yang dapat menggunakan fitur penilaian mandiri dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya tetap A, yaitu seluruh ASN. Oke, untuk soal nomor 39, apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja harian dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya adalah penilaian kinerja pegawai setiap hari ya. Silahkan diklik C. Oke, soal terakhir nomor 40, apa yang dimaksud dengan SKP dalam aplikasi e-kinerja? Jawabannya tentu D, yaitu sasaran kinerja pegawai. Silahkan Bapak Ibu klik D. Nah, oke, itulah tadi untuk kunci jawaban dari pelatihan Pintar Kemenak untuk modul petunjuk penggunaan aplikasi bagian 2. Oke, untuk kunci jawaban modul selanjutnya silahkan dinantikan video saya selanjutnya, dan terima kasih. Semoga nilai Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.